Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Setiap hari kita membutuhkan kekuatan ilahi dari Allah untuk senantiasa memberikan kesegaran bagi jiwa kita dan teristimewa agar kita terus mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup kita melalui seluruh karya-karya hidup. Dan hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan keagamaan kita. Sejauh mana kita menjalankan kehidupan iman kita secara benar, saudara-saudari. Dalam relasi atau dalam hubungan iman, yang terpenting pertama-tama bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Allah. Lalu hubungan relasi dengan Allah diwujud nyatakan dalam relasi dengan sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan kita 3 hal penting yang dapat kita jalani sebagai orang-orang beragama yang bisa
menumbuh kembangkan iman kita yang bisa memperkaya kehidupan keagamaan kita. 3 hal tersebut adalah sedekah atau beramal, berdoa, dan berpuasa. Ini adalah 3 hal yang berelasi dalam kehidupan keagamaan kita dengan Allah. Yang pertama, kita diundang untuk menjadi orang yang bermurah hati atau bersedekah atau beramal. Bahwa segala yang kita miliki di dunia adalah pemberian Allah, adalah titipan Tuhan yang harus kita gunakan untuk kebaikan sesama, bukan untuk menghancurkan atau menindas orang lain, tetapi untuk kebahagiaan sesama. Sebab apa yang kita miliki tidak pernah kita akan bawa pulang. Dan harta yang kita miliki itu harus mempererat hubungan kita dengan Allah dan sesama. Bukan sebaliknya, kita malah dijauhkan. Harta tidak boleh menjauhkan kita dengan Allah dan sesama. Tetapi harta harus menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan hidup kita dengan Allah dan sesama. Dengan demikian, melalui kekayaan kita, kita bisa memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudari, bermurah hatilah seperti Allah yang bermurah hati. Tetapi, Tuhan Yesus mengingatkan kita, apa yang kita berikan di dalam sedekah atau beramal, itu bukan untuk mencari popularitas, untuk mencari tenar. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau memberi dengan tangan kananmu, hendaklah tangan kirimu jangan diketahui orang. Artinya, jangan berkoar-koar setelah kita memberi. Jangan pula setelah kita memberi kita supaya diketahui orang. Banyak orang sekarang sumbang harus ditulis. Kalau kita lihat di beberapa tempat, entah itu di kantor-kantor atau mungkin gedung-gedung, bahkan di gereja, ada tulis donasi oleh tempat ini, didonasi oleh kursi ini, didonasi oleh meja ini, didonasi oleh. Untuk apa semuanya itu ditulis? Tidak penting. Kenapa? Setiap orang beriman di dalam gereja itu mempunyai kontribusinya sendiri dengan cara yang berbeda. Entah baik atau kecil, di hadapan Allah semuanya berharga kalau itu diberikan secara tulus. Jadi tidak perlu tulis-tulis lagi ini pemberian ini donasi oleh ini tidak penting, itu tidak penting. Nama Anda tidak penting. Yesus mengatakan, biarlah Bapamu yang tersembunyi itu melihat dan akan membalas kepadamu. Tidak penting orang lain tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Berdoa juga adalah relasi kita dengan Allah. Relasi yang sangat intim dengan Allah. Jadi ketika kita berdoa, jangan mencari-cari ketenaran, mencari-cari hormat, ya. Jadi doa itu sangat penting, itu suatu relasi yang sangat pribadi dengan Allah. Ya. Jadi ketika kita berdoalah dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan satu niat yang baik kepada Allah. Ya. Jangan takut supaya takut nanti diomongin orang. Tetapi takutlah akan Allah jauh lebih penting daripada takut akan manusia. Kenapa? Berdoa adalah relasi pribadi kita dengan Allah. Yang ketiga, berpuasa. Berpuasa yang diminta oleh Yesus hari adalah berpuasa dengan tulus. Karena memang itu muncul dari suatu niat yang baik. Berpuasa berarti kita berani untuk meninggalkan, mengekang, atau mengendalikan sesuatu dari kehidupan ini untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari kehidupan iman kita. Dan berpuasa juga adalah suatu relasi kita dengan Allah. Maka ketika kita berpuasa, berpuasalah dengan sukacita, dengan kegembiraan. Sebab Yesus kembali menegaskan, biarlah Bapamu yang tersembunyi yang akan melihat segala sesuatu perbuatan kita, segala sesuatu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan keagamaan kita dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas, maka Allah akan senantiasa memberikan atau membalas setiap tindakan kita. Sehingga ukuran yang kita pakai itulah ukuran yang akan diberikan kepada kita. Maka biarlah ukuran yang
kita pakai adalah ukuran Allah sendiri. Sehingga Allah mempunyai timbangan sendiri, neraca sendiri, alat ukur sendiri. Bukan manusia, saudara-saudari. Bukan manusia. Tugas kita hanya bagaimana mengembangkan kebaikan Allah dalam diri kita dalam kehidupan sesama. Semoga Tuhan memberkati selalu dalam kehidupan keagamaan kita.